Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman Fajar di lesson keempat ya teman-teman. Untuk hari ini yaitu membuka usaha atau bisnis dengan IT. Pasti teman-teman berpikir IT itu susah. Tapi saya butuh. Tapi saya juga butuh buat usaha. Nah, ini di sini saya akan tuntas semuanya buat teman-teman, baik yang baru pemula maupun yang senior. Tetap teman-teman, IT ini sangat berguna untuk usaha dan bisnis teman-teman. Oke, let's kita jelaskan satu persatu ya teman-teman, step by stepnya, bagaimana caranya, terus apa yang harus disiapkan teman-teman dalam memulai usaha berbasis IT ini ya. Sebelum kita ke materi lebih lanjutnya ya teman-teman, kita harus tahu itu apa sih itu bisnis atau usaha dengan IT. Nah, yang pertama adalah bisnis usaha dengan IT itu adalah bisnis yang selalu mengutamakan deadline dan time management dalam pengerjaannya sampai pekerjaan itu selesai dan customer puas dengan teknologi IT. Pengertian kedua adalah bisnis IT adalah bisnis yang terstruktur baik dari segi dokumentasi dan data yang berguna untuk melihat perkembangan daya kepuasan customer terhadap service excellent dalam usaha bisnis dengan IT. Yang ketiga adalah bisnis yang selalu mengutamakan kerjasama dengan tim, baik di luar maupun di dalam yang diwujudkan dengan sistem IT yang baik, terstruktur. Kira-kira udah dapat belum ya teman-teman gambarannya? Masih bisnis usaha dengan IT itu. Nah, dari tiga pengertian ini mungkin teman-teman udah pas sedikit ya the meaning of bisnis atau usaha dengan IT. Oke, lanjut ke step berikutnya. Lalu apa aja sih yang harus disiapkan dalam bisnis menggunakan IT itu? Yang pertama adalah yang pasti kita harus menentukan tema usaha atau bisnis. Kalau kita nggak tahu tema atau usaha bisnis yang kita bikin, ya kita bakal bisa jalan teman-teman. Sebab ya awal kita membuat bisnis itu pasti akan ada dasar. Misalkan contoh seperti ini, saya pengen bisnis mie ayam. Nah, ya dasarnya karena saya suka mie ayam. Ya udah, mie ayam itu pengen saya dengan teknologi IT itu mau saya pemasaran itu mau saya bikin pasaran di website mungkin, di Tokopedia bikin, atau dari teman ke teman tapi dengan menggunakan bahasa bisnis gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua adalah mencari info produk atau barang yang sedang hits di pangsa pasar. Maksudnya seperti ini teman-teman, karena kita tuh bikin usaha itu bukan sekedar asal bikin usaha ya teman-teman, tapi kita ngelihat kebutuhan di masyarakat. Misalkan contoh, masyarakat itu lagi butuh tempe. Ya udah, kita bikin perusahaan tempe. Tapi atas dasar itu teman-teman bikin usaha yang berbasis tempe yang berbeda gitu. Yang ketiga adalah ide brilian dan cakupan konten bisnis atau usaha. Nah, kita membuat usaha itu ya harus mempunyai ide yang cemerlang. Contohnya seperti ini, mie ayam apa sih keunggulan dari mie ayam kita? Oh, kita mie ayamnya ada jamur sama ebinya. Nah, itu keunggulan kita. Itu seperti itu teman-teman, ide briliannya. Jadi saat kita memasarkan ke customer, nah ini loh mie ayam kita itu adalah mie ayam dengan jamur dan ebi. Yang keempat adalah memaksimalkan SDM yang ada. Maksudnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tuh nggak mungkin kerja sendiri. Ya kan? Teman-teman tuh punya keluarga, teman-teman punya adik, punya kakak, punya sahabat. Jadi manfaatkan SDM yang ada juga. Jadi teman-teman nggak usah muluk-muluk, gua mau berusaha kok, gua modalnya nggak ada. Ya, teman-teman, tapi usaha yang ada. Ya kita manfaatin aja, promo kayak dari misalkan tawarin ke adek lu gitu, ini kan cakupan lu gitu. Atau dari sahabat kita mungkin pada saat itu, gue sekarang punya usaha lo gini. Nah, contohnya seperti itu. Yang kelima adalah mencari partner dan belajar ilmu dari orang yang lebih ahli. Nah, ini yang paling penting teman-teman, karena kita itu memulai usaha itu bukan dengan gengsi teman-teman, tapi kita belajar teman-teman, gimana caranya biar bisnis kita itu jalan. Nggak perlu malu, nggak perlu sungkan, karena kita tuh bukan mengemis minta ya udah nih kalau itu mengemis minta nggak bisa seperti itu teman-teman.
tapi kita niatkan bahwa usaha yang kita buat adalah ridho walidaini dan lillahi ta'ala. Pasti insya Allah akan lancar teman-teman. Itu aja. Nomor 6 adalah menentukan zona dan tempat strategis pemasaran. Nah, ini juga penting teman-teman. Teman-teman tuh bikin usaha juga harus lihat sikon lokasi. Contoh, lokasi saya rumahnya tuh dekat Perum 1, dekat stadion, dekat mall. Nah, itu merupakan lokasi strategis gimana kita lalu lalang apa ya, itu sering banget mobilisasinya enak gitu, mau kemana-mana dan pasti kemudian seperti itu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan situasi dengan lokasi yang strategis seperti ini? Itu kita buat konsep itu seperti contoh, ini tokonya kecil tapi banyak barangnya dan lengkap dan pelayanan customer bagus. Dari 6 hal ini mungkin teman-teman udah bergambar gue pengen bikin apa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lanjut ke step berikutnya, bagaimana cara teknologi IT ini bekerja. Nah, ini teman-teman juga harus paham, karena apa ya, kita di usaha itu tentu punya konsep ya kan? Konsepnya itu harus udah ada di pikiran teman-teman, mau apa, mau seperti apa, di manajemen seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Pertama yang paling penting apa ya, bagaimana caranya itu cara yang pertama adalah menuju sasaran bisnis dengan IT. Sekarang gini, teman-teman usahanya itu sasarannya kemana gitu, customernya teman-teman tuh mau anak kecil, anak remaja, atau dewasa. Jadi kita harus jelas teman-teman mana yang kita mau jadikan sasaran bisnis teman-teman. Jadi nggak asal jeplak dengan bisnis, misalkan mie ayam itu bisa dimakan oleh semua orang. Nah, ini contohnya. Jadi berarti sasaran target kita itu adalah semua orang, bukan sasaran individu. Terus contoh ada bisnis seperti ini, saya mau bisnis jual HP. Nah, HP itu kan semua orang juga butuh, tapi kita kategori ini kita kategori mana HP yang buat anak kecil, anak remaja dan anak dewasa. Itu gantung teman-teman seperti apa ya. Terus yang kedua adalah selalu update untuk status barang atau jasa bisnis atau jasa dan bisnis yang kita buat dengan IT. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman jual barang, berarti kan kita harus update stok. Kalau teman-teman jual jasa, jadi jasanya itu juga harus diupdate untuk harganya itu apa aja yang bisa seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang kita jual dan apa yang kita berikan ke customer itu menjadi sia-sia dan customer banyak pertanyaan dan akhirnya lari. Itu jangan sampai seperti itu. Terus yang ketiga adalah pintar memanfaatkan peluang sekecil apapun dengan IT. Contohnya seperti ini. Ada misalkan contoh, saya lagi pandemi kayak gini ya teman-teman, sambil kerja di rumah juga dan saya juga sambil kantor, saya memanfaatkan bagaimana bisnis saya itu bisa berkembang di pandemi itu. Yaitu ada, kita lihat anak-anak ini butuh laptop. Apa yang saya bisa lakukan? Saya coba mencari solusi, menawarkan solusi bahwa laptop itu nggak mahal, tapi laptop itu dengan spek yang bagus bisa didapatkan dengan harga yang murah dan kualitas sama, yaitu dengan harga second. Nah, seperti itu ya. Jadi kita memanfaatkan peluangnya seperti itu. Yang kayak contoh kayak saya aja itu tadi ya katanya. Lanjut ke berikutnya adalah kreatif dan selalu tenang dalam mengembangkan. Nah, ini juga penting juga teman-teman. Kamu kreatif, tapi kamu nggak tenang dalam usaha. Kayaknya terlihat terburu-buru dan tergesa-gesa. Ada misalkan contoh gini, oh iya ada laptop tuh murah di sana tuh sama Kak Fajar gitu. Tapi kamu nggak lihat Kak Fajar itu bisa aja bohongin kamu gitu. Jadi kamu harus lihat bebet dan bobotnya untuk apa ya? Untuk membeli barang di vendor tersebut. Coba lihat bintangnya berapa ya gitu. Terus pelayanannya gimana sih Kak Fajar tersebut tuh gimana gitu. Bagusnya atau menyesatkan kah atau bagaimana kah gitu. Jadi kalian harus lihat bibit dan bobotnya gitu. Selain itu juga apa sih yang keunggulan dari Fajar dia itu kalian bisa lihat. Apa ya gitu di sini, wah servisnya bagus, saya senang di sini. Nah, akhirnya menimbulkan rasa apa ya, senang gitu. Jadi udahlah besok Fajar aja lah, ngapain kayak main contoh kayak gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan apa ya, peluang kreatif dan apa ya, tidak mengecewakan customer. Contohnya seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, ini adalah bisnis goal atau apa ya, tujuan utama kita menggunakan usaha atau bisnis.
Yang pertama adalah yang paling penting, dapat membuat peningkatan secara signifikan dari segi pendapatan per hari. Nah, ini yang paling penting. Kita sudah maju teknologinya usahanya maju, tapi kita pendapatan gitu-gitu aja. Nah, ini salah. Jadi apa yang pengen kita pengen penghasilannya itu, misalkan contoh, saya pegawai, ya, saya bikin usaha itu ya jawabannya ya udah mau mencari rezeki dulu. Nah, kan. Tapi kalau misalkan saya nggak nyari rezeki lebih, nggak usah bikin usaha gitu, teman-teman ya. Terus yang kedua adalah dapat memenuhi kriteria pangsa pasar yang sangat mereka hargai. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena gini, usaha itu beraneka ragam teman-teman, banyak banget gitu. Tapi apa yang membedakan usaha kita dengan usaha yang lain? Itu yang perlu dicari teman-teman. Kreatif, inovatif, tugas, tegas, dan yang pasti teman-teman itu punya semacam tujuan utamanya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Itu yang menjadi kriteria yang paling penting. Yang ketiga adalah menjadi promotor atau contoh dari berbagai usaha atau bisnis dalam sistem IT bisnis. Nah, ini adalah tujuan utama saya adalah saya membuat usaha pada dari komputer itu. Tujuannya adalah bukan sebagai gaya-gaya, tapi sebagai kiblat teman-teman, bagaimana teman-teman memanfaatkan bahwa IT itu beda. IT itu nggak serumit yang teman-teman pikir, tapi IT itu bisa menolong kita dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kita sangat butuh itu setiap harinya, baik dari segi pekerjaan, dari segi usaha, ataupun dalam aktivitas teman-teman setiap hari itu butuh IT teman-teman ya. Jadi IT itu nggak bisa lepas teman-teman dari kehidupan kita, tapi sangat pokoknya sangat butuh lah gitu ya. Nah, keempat adalah mendorong orang lain untuk bisa bekerja sama sebagai partner bisnis atau customer tetap dari sistem bisnis yang kita kembangkan. Nah, ini adalah goal nanti the next setelah kita menjadi teman-teman. Ya, sekarang kita sistem udah bagus, customer udah bagus, ya tinggal adalah bagaimana kita mengembangkan sayap kita ke customer lain seperti perusahaan besar. Kan contoh ke Toyota, ke Suzuki, dan bagaimana yang menjadi itu adalah winning goal ya teman-teman. Winning goal nanti setelah kita sukses dari 4 step yang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman udah punya gambaran lah kira-kira apa yang pengen saya sampaikan di sini. Terus ini adalah step by step yang benar dalam NTB sistem. Pertama yang adalah SDM teman-teman. SDM itu paling penting, itu persiapan SDM untuk nanti kita harus siapkan karena SDM inilah yang menentukan perjalanan NTB sistem. Nah, itu sangat luar biasa ya. Jadi kalau kamu SDM kita bisa jalan. Yang kedua adalah customer service. Customer service itu juga penting dalam pelayanan itu merupakan harga mati teman-teman buat bisnis kita teman-teman. Karena kalau service kita jelek ke pelanggan, dia pasti pelanggan itu akan lari gitu teman-teman. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga adalah customer satisfaction. Itu adalah kepuasan customer. Beda ya dengan customer service, itu adalah pelayanannya. Customer satisfaction itu adalah kepuasannya yang didapat setelah service kita. Nah, terus ini ada kata-kata yang sangat hebat, ini teman-teman harus pahami dengan benar. Lakukanlah dengan sabar dan jangan buru-buru ingin cepat berhasil. Karena semua itu tidak ada instan teman-teman. Benar. Sekarang gini, saya mau jadi pelajar paling tinggi, tapi saya nggak belajar ya gimana belajar ketika di Indonesia karena kayak gitu. Jadi usaha kalau nggak ada dasarnya, nggak ada tujuannya, terus kita pengen punya banyak nggak bisa ya kayak gitu. Tapi kalau kita berpikir seperti kita punya tema, kita punya kita punya minggu, kenapa kita pengen itu ya insya Allah akan hidup. Tapi yang saya tulis ini belum jauh-jauh terasa memang dan itu tidak membuat hasil
Nah, ini adalah gambaran tim yang wajib ada di IT bisnis ya teman-teman ya. Pertama adalah direktur atau owner. Nah, ini yang penting, contohnya kayak saya. Ini adalah hal penting, jadi kiblatnya teman-teman. Kalau ownernya udah gak bener ya susah ngembangin bisnisnya gitu ya. Ini adalah orang penting yang harus ada karena dia adalah penentuan cikal bakal bisnisnya dan arah bisnis yang harus benar teman-teman. Terus yang kedua adalah tim kreatif dan konten. Nah, ini lupa orang kedua itu menentukan bagaimana promosi dari usaha yang bersama mie ayam itu saya maksudnya apa sih keunggulan ini kita tim kreatif ini bukan menerjemahkan apa maksud saya gitu. Contoh saya ngomong mie ayamnya itu dengan tema kebalian gitu. Saya ngomongnya ini sukses ya, saya ini sukses ya, teman-teman saya nggak mau tahu gimana caranya. Ini tuh kreatif dan konten itu gimana caranya menerjemahkan masuk ke buku. Nah, selain tim kreatif dan kreator dan apa nih manusia super luar biasa IT support, kita nggak perlu jadi IT, tapi kita cukup perlu ada seseorang yang punya teknologi IT. Kita nggak perlu IT yang full di kantor. Udah di full di kantor berarti kita usahanya itu udah benar-benar big lah. Kalau untuk usaha kecil-kecilan kita bisa jadi IT juga kok. Kita juga bisa meminjam jasa teman kita dengan menyewa misalkan contoh bikin dosen, terus bikin bikin konten kreator dengan itu pokoknya bisa bikin video. Kita nyuruh orang aja malah. Tapi konsepnya tetap di kita teman-teman, bukan di IT. Di IT itu hanya menerima apa yang kita suruh dan hasilnya adalah yang menentukan adalah kita sendiri. Jadi mereka tuh cuma bekerja ya berdasarkan perintah kita, bukan mereka yang membuat kita. Dan mereka juga biasa punya saran-saran tertentu buat kita dan terima aja. Tapi tetap keputusan akhirnya di kita sebagai direktur atau owner, contohnya kayak saya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, nggak bisa kita usaha itu sendiri teman-teman, tapi perlu pengetahuan dan perlu orang yang ahli di dalamnya untuk membuat bisnis kita itu semakin maju teman-teman ya. Selanjutnya adalah ini adalah alur kerjanya ya teman. Alur kerjanya yang saya terapkan di Jago itu adalah satu pertama ada usaha atau bisnis. Sekarang saya usahanya bisnisnya putar makin. Yang kedua adalah kuat dalam sistem. Nah, ini sistemnya sudah saya buat teman-teman. Terus yang ketiga adalah usaha dengan bisnis dengan sistem yang dibuat ini pola harus kembang. Terus teman-teman show customer itu baik berupa jasa ataupun penjualan produk. Yang keempat adalah sajikan dengan kemasan yang keren dan jadi kalau sajian dan penyajian sajian atau kita show ke customer itu jelek ya jelek kemudian dipakai. Nah, ini adalah materi penutup dari ini. Kira-kira teman-teman udah ada gambaran apa yang pengen disampaikan sama saya buat seperti di gambar ini dan kan bisa kontak di jadi ketik di Google kan dan saya kenapa itu harus 90% dan 10% dan karena saya sudah menjawab berbagai macam solusi permasalahan customer saya dan saya alhamdulillah berhasil dengan kanal saya sendiri dan kerja tim saya. Oke, itu aja dari teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kontak di WhatsApp. Oke, terima kasih teman-teman sudah sudah hadir atau sudah menyaksikan konten saya YouTube channel AGP Komputer dan pastinya teman-teman saya butuh bantuan teman-teman untuk subscribe dan like untuk membuat semangat saya untuk terus berkarya untuk berkarya dan memberikan dengan YouTube kalian. Aduh, jadi salam dua kali teman-teman, maaf ya ke teman-teman kalau ininya diskusinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari saya sendiri. Dadah.